Minggu lalu di seluruh dunia. Hai teman-teman, saya di sini untuk berbagi keajaiban, berita, dan sorotan paling menarik yang terjadi di seluruh dunia minggu lalu. Apakah Anda siap untuk mendengarkan? Nomor 1. Beberapa orang mengaku telah melihat benda terbang tak dikenal, UFO, di atas gedung Capitol US. UFO tersebut digambarkan sangat terang, bergerak secepat kilat, dan melayang-layang di langit untuk waktu yang cukup lama. Seorang veteran Angkatan Udara ketika mengambil foto dan video di dekat patung kebanggaan, mengklaim telah menangkap 4 UFO dalam rekamannya. Setelah foto dan video ini menjadi viral di media sosial, diskusi tentang keberadaan alien pun kembali hangat. Namun, John Greenwald Jr., seorang peneliti UFO di Amerika Serikat, menepis bahwa foto dan video tersebut palsu. Dia mengklarifikasi bahwa itu hanyalah ilusi optik yang disebabkan oleh cahaya. Dia juga menyebutkan bahwa di masa lalu, penduduk setempat sempat salah mengira lampu Capitol sebagai UFO. Terlepas dari penjelasan John, ketertarikan masyarakat terhadap UFO tidak berkurang. Diskusi tentang apakah alien benar-benar ada terus berlanjut. Siapa yang tahu, mungkin suatu hari nanti kita akan bertemu langsung dengan alien. Mari kita tunggu dan lihat saja. Nomor 2, Albert Einstein dan Stephen Hawking sama-sama memiliki skor IQ 1/2, angka yang pernah dianggap tak tertandingi. Namun Kashyap Arora, seorang anak berusia 10 tahun asal India yang lahir di Inggris, telah memecahkan rekor tersebut dengan IQ 1.2, mengalahkan Einstein dan Hawking dengan selisih 2 poin. IQ Kashyap yang luar biasa membuatnya menjadi anggota Mensa Society, sebuah kelompok eksklusif yang hanya menerima individu dengan IQ tertinggi di dunia. Untuk menjadi anggota Mensa, seseorang harus memiliki nilai dalam 2% populasi teratas, menjadikannya organisasi yang prestisius dan langka. Kashyap akan segera bersekolah di Queen Elizabeth School, meskipun ia mengakui bahwa ia tidak terlalu bersemangat untuk bersekolah. Dia merasa kelas-kelasnya terlalu lambat dan frustrasi dengan fokus yang terus-menerus untuk memecahkan masalah-masalah sederhana, karena dia merasa kegiatan-kegiatan ini membuang-buang waktunya. Bagi seseorang dengan kecerdasannya yang luar biasa, materi pelajaran seringkali terasa terlalu mendasar. Kashyap memiliki hasrat untuk matematika sejak usia muda. Pada usia 4 tahun, dia menyelesaikan seluruh buku matematika hanya dalam waktu 3 jam. Pada saat ia berusia 8 tahun, ia telah menyelesaikan semua mata pelajaran sekolahnya dalam 1 hari. Selain bakat akademisnya, Kashyap juga seorang pemain piano yang ulung. Meskipun usianya masih muda, IQ dan keterampilannya yang mengesankan membuat banyak orang bertanya-tanya inovasi apa yang akan ia kontribusikan di masa depan. Teman-teman yang terhormat, apakah Anda berpikir bahwa membaca salah satu cerita yang paling menarik dapat membuat seseorang melupakan seluruh kehidupannya? Apakah Anda berpikir bahwa jika Anda menceritakan kisah ini kepada anak-anak Anda, mereka akan belajar nilai-nilai yang mereka butuhkan untuk hidup mereka? Apakah Anda percaya bahwa dengan membaca sebuah cerita, Anda dapat menemukan solusi untuk masalah yang sedang atau akan Anda hadapi dalam hidup Anda? Ya, itu mungkin. Tetapi hanya dengan kisah epik terbesar yang pernah diceritakan dalam sejarah umat manusia. Itu adalah Mahabharata. Kisah ini 100 kali lebih kuat dari film blockbuster manapun. Ini adalah sebuah tantangan. Mahabharata yang ditulis oleh Vikramaditya tersedia dalam 2 jilid dalam format buku dan e-book di Amazon dan 43 toko online lainnya. Buku ini tersedia dalam 54 bahasa di seluruh dunia. Tautan-tautan ada di deskripsi di bawah video ini. Pesan sekarang juga, karena ini bukan hanya sebuah buku, ini adalah perpustakaan yang berisi semua yang Anda butuhkan untuk hidup Anda. Nomor 3, gempa bumi melanda Uganda Timur menyebabkan tanah longsor yang menyebabkan 117 orang hilang dan 15 orang tewas, termasuk 6 anak-anak. Di distrik Bulambuli, hujan lebat menghancurkan lebih dari 40 rumah. Sungai-sungai meluap, merusak sekolah, gereja dan jembatan, sementara banyak desa terkubur di bawah lumpur. Daerah ini juga dilanda gempa bumi pada tahun 2010 yang menewaskan 300 orang. Masalah dengan curah hujan di sini adalah ketika melebihi tingkat tertentu, tanah longsor, besar dan kecil, tidak dapat dihindari. Namun, lahan pertanian leluhur memiliki nilai sentimental yang tinggi bagi masyarakat setempat. Meskipun mengalami kesulitan, mereka enggan meninggalkan rumah mereka. Namun kini, dengan nyawa yang dipertaruhkan, mereka mulai meninggalkannya. Pada tahun 2024 saja, ribuan orang terpaksa meninggalkan rumah dan desa mereka karena hujan lebat, banjir, dan tanah longsor. Terkadang lebih baik mempercayai fakta daripada emosi dan melanjutkan hidup Anda. Nomor 4.
Seiring dengan kemajuan teknologi, kita menjadi sangat bergantung padanya. Bahkan, kita mengikutinya secara membabi buta dan sering kali mengabaikan keterampilan kita sendiri. Sebagai contoh, jika kita melakukan kesalahan pengejaan dan melihat garis bawah merah, kita langsung mengetuk untuk memperbaikinya tanpa memeriksa apa yang sebenarnya salah atau belajar darinya agar tidak terulang lagi. Kita sangat bergantung pada teknologi, sehingga kita bahkan tidak mau repot-repot memeriksanya. Demikian pula, tidak ada orang yang bepergian hari ini tanpa menggunakan Google Maps. Kami bahkan tidak perlu repot-repot memeriksa apakah rute yang disarankan sudah benar atau belum. Kita sangat mempercayai teknologi. Namun, kepercayaan buta terhadap teknologi ini menyebabkan hilangnya 3 nyawa. Di Uttar Pradesh, India, 3 orang pemuda berkendara di sebuah jembatan dengan menggunakan Google Maps. Namun mereka tidak mengetahui bahwa jembatan tersebut tidak lengkap. Setelah berkendara beberapa jauh, mereka tiba-tiba mencapai titik di mana jembatan berakhir dan mereka tidak dapat mengendalikan mobil mereka dengan kecepatan penuh. Mereka menceburkan mobil ke sungai kering di bawahnya dan ketiganya kehilangan nyawa. Kita harus berhati-hati saat berkendara di jalan yang tidak dikenal dan jika ragu, lebih baik berkendara dengan perlahan. Nomor 5, ketika kita ingin bepergian ke negara lain, biasanya ada 2 cara. Pertama adalah dengan mendapatkan visa. Dan yang kedua adalah bepergian secara ilegal, tanpa izin. Banyak ejen yang terlibat dalam membantu orang bepergian secara ilegal. Salah satu ejen tersebut adalah Rajendar, seorang penyelundup manusia. Setelah ditangkap oleh polisi dan menjalani penyelidikan selama beberapa bulan, ia mengaku telah mengirim lebih dari 500 orang India secara ilegal melintasi perbatasan Kanada ke Amerika. Tapi bagaimana kasus penyelundupan manusia ini terungkap? Semuanya berawal dari sebuah keluarga yang bermimpi untuk menetap di Amerika. Keluarga ini memutuskan untuk melakukan perjalanan secara ilegal karena terlalu sulit untuk melakukannya secara legal. Mereka berasal dari Gujarat, India, Jagadish Patel, istri dan 2 anaknya. Setelah melalui banyak perjuangan, mereka berhasil mencapai Kanada dan berencana untuk menyeberangi perbatasan ke Amerika malam itu juga. Mereka percaya bahwa jika mereka bisa melewati 1 malam itu, impian mereka akan menjadi kenyataan. Mereka beristirahat di siang hari di Kanada. Dan saat malam tiba, mereka tiba di dekat perbatasan. Mereka menunggu mobil yang akan mengantar mereka dan bertahan dalam cuaca yang sangat dingin. Meskipun cuaca sangat dingin, mereka terus menunggu. Berjam-jam berlalu, namun mobil tak kunjung datang. Mereka menunggu di tengah salju hingga pagi hari. Mobil itu akhirnya tiba keesokan harinya, namun tak satu pun dari anggota keluarga itu yang masih hidup. Hawa dingin yang menggigit telah merenggut nyawa mereka. Jagadish Patel, istri dan anak-anaknya semuanya meninggal. Rajendar yang bertanggung jawab atas kelalaian ini mengakui kepada polisi tahun lalu bahwa insiden tragis ini terjadi karena tindakannya. Ini benar-benar memilukan. Teman-teman, episode berikutnya akan memiliki konten yang berbeda. Jangan sampai ketinggalan. Kita akan bertemu lagi Selasa depan di waktu yang sama. Sementara itu, pesanlah buku Mahabharata saya sekarang. Tautannya ada di deskripsi di bawah ini. Dan jika Anda belum berlangganan saluran saya, silakan lakukan sekarang. Sampai saat itu, jaga dirimu. Sampai jumpa.